Kita lanjutkan pembahasan masalah persamaan eksponensial bagian 2. Ini terdiri dari yang pertama, yang C ya, maaf ya, dari C, bentuk A V kuadrat ya, X ditambah B kali V pangkat Fx ditambah C itu sama dengan 0. Jadi bentuknya bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, kita ambil contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang A misalnya 3 pangkat 2x min 12 kali 3 pangkat x ditambah 27 sama dengan 0. Yang pertama. Yang kedua, 2 pangkat 2x ditambah 3 dikurang 8 kali 2x tambah 1 ditambah 8 itu sama dengan 0. Oke ya. A 3 pangkat 2x min 12 kali 3 pangkat x ditambah 27 itu sama dengan 0. Misalkan ya, kita misalkan itu V itu sama dengan 3 pangkat X ya. Nah, kalau kita lihat ini bisa dinyatakan apa? 3 pangkat X. Nah, sama ya. Nah, kemudian ini 12 3 pangkat X ditambah 27 sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita ubah, ini jadinya apa? Persamaan yang di bawah ini berubah jadi apa? Kalau ini misalkan ini V. V-nya itu 3 pangkat X. Berarti ini V kuadrat min 12V ditambah 27 sama dengan 0. Nah, coba perhatikan. Kalau kita perhatikan ini ya. Ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Untuk menentukan Pi, kita dapat memfaktorkannya. Iya, kita faktorkan. Karena ini negatif, ini positif, maka dua-duanya negatif ya. Ini V-nya dikuadratkan sini V. Yang hasil kalinya 27, tetapi hasil jumlahnya adalah 12, itu adalah 3 dan 9 ya. 3 dan 9. Berarti Pi yang pertama, Pi min 3 itu bisa saja sama dengan 0, maka V-nya adalah 3. Pi tadi siapa? Jangan kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah penyelesaiannya 3, belum ya. Karena tadi Pi masih dimisalkan, kembalikan ke asal ya. V asal tadi Pi itu sebenarnya 3 pangkat X. Itu sama dengan 3. Kalau saya tulis di sini 1 enggak apa-apa ya, karena 3 pangkat 1 ya 3. Nah, ternyata apa? Sudah sama ya. Berarti X-nya adalah 1. Lalu yang kedua, V min 9 itu sama dengan 0, berarti Pi-nya adalah 9. Tadi Pi-nya adalah 3 pangkat X. 9 itu saya ubah jadi 3 pangkat 2. Sehingga ini sama ya, sudah bilangan pokoknya berarti X-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Jadi jangan terburu-buru ya mengambil kesimpulan bahwa V-nya itu 3 dan 9-nya. Karena itu V tadi dimisalkan. Nah, yang soal yang kedua, yang B. B tadi adalah 2 pangkat 2X ditambah 3 dikurang 8 pangkat kali 2 pangkat X ditambah 1 ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita menggunakan sifat dasar dari eksponen. Ini kita pecahkan 2 pangkat X sama saja dengan 2 kali 3 ya. Ingat, dua bilangan pokok yang sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Ini juga sama. Berarti 2 pangkat 1 atau 2 aja ditulis ya, 8 sama dengan 0. Nah, 2 pangkat 3 siapa? 2 pangkat 3 kan 8. Nah, ini saya tulis seperti ini, 2 pangkat 2X ini saya tulis 2X pangkat 2. Sama. Saya pindah 2 di luar. Yang ini 2 kali 8, 16 ya. Ini 2 pangkat X. Ditambah 8. Karena ini 2 di sini kali 8, 2, 16 ya. Nah, 0.
Sehingga kalau kita misalkan V-nya itu adalah 2 pangkat X, ini jadinya apa? 8V kuadrat min 16V ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini bisa disederhanakan. Karena apa? Ini 8, ini 16, dan 8 itu dibagi 8 semua bisa ya. Jadi ini V kuadrat min 2V ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kita lihat ini jumlahnya min 2, hasil kalinya 1 adalah V min 1 kali V min 1 sama dengan 0 ya. Sama ya. Jadi yang diambil cuma 1, berarti V min 1 itu sama dengan 0, berarti P-nya adalah 1. Sedangkan P tadi siapa? 2 pangkat X. Sedang 1 itu bisa enggak dibikin 2? Bisa, 2 pangkat 0. Ternyata X-nya adalah 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0. Bukan tidak ada ya, tapi penyelesaiannya adalah 0. Oke ya. Yang D, persamaan eksponen bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, maka kalau Fx pangkat Fx, Hx pangkat Fx, Hx pangkat Gx, maka ada kemungkinan yang pertama, kemungkinan pertama adalah apa? Bisa jadi Fx-nya itu sama dengan Gx. Oke ya. Andaikan Fx tidak sama dengan Gx, maka ada kemungkinan Hx-nya ini 1. Karena 1 di pangkat 7 sama dengan 1 di pangkat 1.000.000 ya. Nah yang ketiga, ada kemungkinan Hx-nya itu bernilai 0. Cuman hati-hati, dengan catatan Fx-nya, Gx-nya itu harus lebih 0. Kenapa? Kalau 0 atau negatif, 0 misalnya 0 pangkat min 1 berarti 1/0 itu tidak didefinisikan, atau 0 pangkat 0 itu tidak dapat didefinisikan. Nah, kemudian yang keempat, bisa jadi Hx-nya itu sama dengan min 1. Min 1. Tapi syaratnya apa? Syaratnya itu Fx, Gx-nya itu sama-sama ganjil, kemudian atau sama-sama genap. Kenapa? Karena misalnya min 1 Fx-nya ganjil, Gx-nya genap, maka pangkat min 1 itu dipangkatkan genap, maka nilainya 1. Tetapi kalau dipangkatkan ganjil, maka tetap min 1. Jadi usahakan dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Oke ya? Nah, kita ambil contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang A 5x min 2 pangkat x min 5 sama dengan 5x min 2 pangkat 2x plus 1. Yang B, x min 5 dipangkatkan dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan x min 5 dipangkatkan x kuadrat kurang ya, maaf, kurang x ditambah 5. Nah, kita jawab yang A dulu ya. 5x min 2, x pangkat min 5 itu sama dengan 5x min 2, 2x plus 1. Yang pertama adalah x min 5 itu sama dengan 2x plus 1. Pindah ruas, x dikurang 2x sisa min x, yang ini min 1, min 5 ini dipindahkan ke kanan jadi plus 5. Jadi min x sama dengan 6, berarti x-nya adalah min 6. Ini 1, yang pertama ya, penyelesaian. Yang kedua, bisa jadi apa? 5x min 2 itu bernilai 1. Atau 5x itu bernilai. Nah, ini ya, min 2 pindah ke sini jadi 3 ya. 5x-nya itu adalah 3/5. Ini yang kedua. Yang ketiga, persyaratan yang ketiga adalah apa? 5x min 2 itu sama dengan 0. Maka 5x itu sama dengan 2 ya.
Kemudian X itu adalah 2/5. Ini kita tes dulu. Syaratnya apa? Kalau 0, yang atas tidak boleh negatif. Coba kita lihat. X min 5. Untuk X-nya 2/5, berarti 2/5 dikurang 5 adalah negatif ya. Jadi tidak memenuhi syarat. Nah, baru yang keempat. Yang keempat ya, bisa jadi apa? 5x min 2 itu sama saja dengan apa? Min 1. Berarti 5x itu adalah pindah ruas, min 1 tambah 2 adalah 1. X itu adalah 1/5. Ingat, tadi HX-nya adalah ini min 1. Kalau kita masukkan kan? Kita masukkan ke dalam yang pertama. X min 5. Berarti 1/5 dikurang 5. Ini bentuknya adalah pecahan ya. Pecahan. Nah, kalau pecahan berarti akar. Akar negatif tidak ada. Akar negatif. Pecahan berarti akar. Pangkat pecahan. Ini ya, pangkat pecahan. Itu menjadi akar. Pangkat pecahan menjadi akar, maka akar negatif adalah bilangan imajiner, bukan real. Jadi tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi. Sehingga yang penyelesaiannya tadi cuma ini ya. Min 6 dengan 3/5. Oke ya. Nah, jadi begitu cara untuk menentukan bentuk yang keempat. Dia harus memenuhi syarat. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk yang terakhir. Persamaan eksponen sial fx pangkat hx dengan gx pangkat hx. Nah, karena pangkatnya sama, berarti otomatis bilangan pokoknya sama ya. Bernilai sama. Berarti yang pertama adalah kemungkinan adalah fx itu sama dengan gx. Kemungkinan kedua apa? Nah, hx ini kemungkinan besar apa? Hx itu adalah 0. Kenapa? Misalnya 7 pangkat 0 itu sama dengan 8 pangkat 0 ya. Jadi hx-nya itu sama dengan 0. Nah, itu ya. Apa? Fx itu tidak boleh sama dengan 0. Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0 pangkat 0 itu nggak mungkin ya. Nah, ini yang kedua. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 2x min 1 pangkat x kuadrat min 1 sama dengan 2 min x kuadrat, berarti x kuadratnya min 1. Nah, itu contoh ya. Nah, kita jawab ya. Yang pertama ada kemungkinan apa? X kuadrat min 2x min 1 itu sama dengan 2 min x kuadrat. Pindah ruas, min x ke sebelah sini jadi 2x kuadrat. Ini min 2, ini min 1, berarti pindah ruas jadi plus 1 ya, berarti sisa x. Yang sebelah sini 2 pindah ruas jadi min 3, sama dengan, jadi min 1 dikurang 2 adalah min 3. Sehingga kalau kita faktorkan, ini adalah persamaan kuadrat, bisa difaktorkan, ini 2x min 3, x min 1 sama dengan 0. Maaf ya, keliru, ini plus ya, ini yang plus ya. Oke, plus 2 kali x, 2x kuadrat, 2 dikurang 3, oke plus karena ini min. Jadi jawabannya adalah 2x min 3 itu sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 3, x itu adalah 3/2. Kemudian yang berikutnya, x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya adalah min 1. Oke ya. Nah itu, ini yang pertama dan yang kedua. Syarat kemungkinan yang kedua adalah
Hx-nya itu sama dengan 0. Hx tadi siapa? Yang ini, x kuadrat min 1. Berarti x kuadrat min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan x min 1, x plus 1 ya, sama dengan 0 ya. Berarti x yang pertama adalah 1, x yang kedua adalah min 1. Nah, cuma ini syaratnya jika dimasukkan x sama dengan 1, x sama dengan min 1 ke bilangan pokoknya atau persamaan pokok, maka ini tidak diperbolehkan itu bernilai 0. Nah, sekarang kita coba yang x sama dengan 1 ya. X sama dengan 1, kita coba yang x kuadrat min 2x min 1-nya. Berarti kalau kita nyatakan ini 1 kuadrat ya, dikurang 2 kali 1 dikurang 1. Ini min 1 ya. Boleh ya. 1 kurang 2, min 1, min 2 ya, sorry. Min 2. Kemudian dicoba ke bilangan pokok yang kedua. 2 min x kuadrat. Berarti 2 dikurang 1 dikurang 1 kuadrat. 2 dikurang 1, 1 dikurang 1, 0 ya. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang yang min 1 lagi. Yang x sama dengan min 1. Kita masukkan ke x kuadrat min 2x min 1. Berarti min 1 kuadrat ya, dikurang 2 kali min 1 kuadrat, maaf ya. Min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1 dikurang min 1. Hasilnya ini min 1 dikuadratkan jadi 1. Min 2 dikali min 1 berarti plus 2. Berarti 1 tambah 2, 3. Ini jadi plus juga. Oh ya, ini soalnya, maaf ya. Maaf, ini soal, berarti ini 1. Berarti 1 ditambah 2, 3 dikurang 1 adalah 2. Boleh ya? Boleh. Sekarang dimasukkan ke persamaan kedua. Berarti kita masukkan min 1 ya. 2 dikurang min 1 dikurang min 1 kuadrat. 2 dikurang min 1 jadi plus 1 ya. 2 tambah 1, 3 dikurang 1 adalah 2. Jadi min 1 memenuhi syarat. Jadi himpunan penyelesaiannya yang memenuhi syarat tadi yang 3/2 dan 3/2 dan min 1 ya, karena 1 tidak memenuhi syarat. Berarti 3 min 1, 3/2. Jadi ini kuncinya ya, min 1, 3/2. Oke. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan 5 bentuk persamaan eksponen. Kita lanjutkan dengan soal latihan. 2 pangkat 2x min 1 dikurang 5 kali 2 pangkat x plus 1 ditambah 32 itu sama dengan 0. Oke ya. Nah, ini kita menggunakan bentuk persamaan kuadrat. Maka kita ubah 2 kali 2x 2 pangkat min 1 ya. Ini min 1. Yang satunya dikurang 5 kali 2x kali 2 pangkat 1 ditambah 32. Nah, ini min setengah ya, setengah. Yang ini 2 pangkat x dikuadratkan. Ini 5 kali 10 ya, saya langsung tulis 10. 5 kali 2 kan 10 kali 2 pangkat x ditambah 32 itu sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Ini kita misalkan P. P-nya adalah 2 pangkat x, maka ini setengah Pi kuadrat min 10 Pi ditambah 32 itu sama dengan 0. Nah, kita faktorkan itu setengah, kita bisa kalikan setengah, kalikan 2 ya. Kedua ruas dikalikan 2, ini jadi V kuadrat min 10 kali 2, 20 V. 32 kali 2 adalah 64. Ini sama ya. Sama, ini sama. Nah, jadi kita bisa faktorkan. Kita faktorkan yang jumlahnya min 20, yang hasil kalinya 64, ini adalah 16 dan 4 ya. 16 dan 4. 4 dan 16 sama ya. Nah, berarti Pi yang pertama min 4 itu sama dengan 0, Pi-nya adalah 4. Sedangkan Pi tadi kita misalkan adalah 2 pangkat X. Pangkat X sama dengan 4. Atau saya langsung 2 pangkat 2 ya, sama dengan 4. Berarti X yang pertama adalah 2. Kemudian yang kedua, V sama min 16 itu sama dengan 0.
Pi itu sama dengan 16, berarti V tadi 2 pangkat X, 16 saya ubah jadi 2 pangkat 4. Berarti X yang kedua adalah 4. Ditanya di sini jumlah dari akar-akar persamaan dengan jawaban yang sesuai. Berarti jumlah X1-nya 2, X2-nya adalah 4. Berarti X1 tambah X2-nya adalah 2 tambah 4 adalah 6. Jadi kuncinya 6, 6, 6, 6. Kuncinya adalah A ya. Oke ya. Nah, yang berikutnya kita lihat yang nomor 2. Nomor 2. Ini saya tulis gini, 16, nomor 2 ya, 16 min 5 kali 2 pangkat X ditambah 4 kali X min 1 sama dengan 0. Saya ubah ini 16 min 5, ini 2 pangkat X. Sebenarnya 4 itu sama saja 2 pangkat 2 ya. Nah, min 1 sama dengan 0. Oke ya. Ini 16 min 5, 2 pangkat X. Ini saya kalikan ke dalam, berarti 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat min 2 sama dengan 0. Oke ya. Jadi kita tahu ini jadinya seperempat ya. Kita taruh di depannya ya. Kita taruh di depan, yang ini ke depan, ini yang ke belakang. Jadi ini 2 pangkat min 2 seperempat ya. Seperempat saya tulis 2X. 2 pangkat X dikuadratkan sama ya. Dikurang, ini saya taruh di tengah, tetap 5 kali 2 pangkat X ditambah 16 sama dengan 0. Nah jadinya ini kalau misalkan ini jadinya Pi-nya adalah 2 pangkat X, maka ini adalah seperempat V kuadrat min 5 kali Pi ya, ditambah 16 sama dengan 0. Nah kalau kita kalikan 4 biar nggak dapat seperempatnya, jadi ini V kuadrat min 4 kali 5 20 V ditambah 16 kali 4 adalah 64 sama dengan 0. Ternyata sama dengan yang tadi ya. V min 4, V min 16 sama dengan 0. Maka V-nya V min 4 sama dengan 0, berarti V-nya 4. Berarti 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat 2. X-nya adalah 2. Yang kedua, V min 16 sama dengan 0, berarti V-nya adalah 16. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4. X-nya adalah 4. Ternyata sama ya. X1 ditambah X2 itu sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Berarti ini kuncinya juga A ya. Sebenarnya menjodohkan biasanya nggak ada pasangannya. Pasangannya satu-satu ya. Ternyata ini pasangannya menggunakan ada yang keliru mungkin. Nah yang ke berikutnya yang nomor 3. Nomor 3 ini masih dalam bentuk kuadrat, persamaan kuadrat. Berarti 3 ini bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat. Ini 2x ya, min 7 dikurang 9 kali 2x min 1 ditambah 256 sama dengan 0. Nah kalau kita buat ini 2 pangkat dikuadratkan sama ya, dikali 2 pangkat min 7 dikurang 9 kali 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat min 1 ditambah 256 sama dengan 0. Berarti ini nanti 2 pangkat 7 ya, dikalikan dengan 2x kuadrat. Ini 9 nanti 1/2. 9 per 2 kali 2 pangkat X ditambah 256 sama dengan 0. Nah 1/27 itu nilainya adalah 128 ya. 128 berarti 1 per 128 V kuadrat min 2 per 9 V ditambah 256 sama dengan 0. Nah untuk menghilangkan sepernya kalikan 128 ini jadi V kuadrat. Ini 9 per 2 maaf ya. 9 per 2 V dikalikan 128 jadinya 576 Pi ditambah 256 dikalikan 128 berarti 32.000
768 sama dengan 0. Nah, lumayan besar ini. Tapi ini bisa difaktorkan. V, ini pasti V min. Nah, kalau kita faktorkan, ini 512 dikalikan dengan 64 ya, sama dengan 0. Berarti ada 2. Tadi P ini misalkan tadi P-nya adalah 2 pangkat X. Oke ya. Nah, yang pertama P min 512 itu sama dengan 0, berarti P-nya adalah 512. Tapi itu adalah 2 pangkat X. Sedangkan 512 kita bisa buat dari 2 pangkat 9, berarti X yang pertama adalah 9. Yang kedua, P min 64 sama dengan 0. P sama dengan 64, berarti 2 pangkat X 64 itu saya ubah menjadi 2 pangkat 6 ya. Karena berarti X-nya adalah 6. Maka jumlah ini X1, ini X2. Maka X1 tambah X2 berarti 9 tambah 6 adalah 15. Kita cek ada nggak kuncinya. 15. Oh ya, B. B ya. Nah, selanjutnya kita coba yang nomor 4. Nomor 4 ini X min 2, X plus 3 itu sama dengan 1. Jika bernilai 1, maka X plus 3 itu sama dengan 0. Ya enggak? Semua bilangan dipangkatkan 0 adalah, atau bisa jadi apa? X min 2 itu yang sama dengan 1. Ini ada 2 kemungkinan. Nah, kalau X sama dengan 2 dengan 1 berarti X-nya adalah 3. Kalau yang ini X plus 3 sama dengan 0 berarti X-nya adalah min 3. Yang sama dengan 0 ini kita tes. Kalau di bawahnya tidak 0 berarti aman ya. Kita coba X min 2 sama dengan min 3 kurang 2 itu sama dengan min 5. Berarti masuk penyelesaian ya. Termasuk ya. Ini sudah jelas, ini termasuk juga ya. Ya, 1 pangkat apapun pasti nilainya 1. Nah, yang berikutnya ada kemungkinan apa? Kemungkinan yang di bawah ini, X min 2 itu sama dengan min 1. Dengan catatan yang di atas itu pasti harus genap ya. Berarti X-nya itu adalah min 2 pindah min 1 ke sebelah berarti 1 ya. Nah, kita tes yang di atas. Masukkan ke X plus 3. Berarti 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Berarti genap ya. Berarti memenuhi ya. Memenuhi. Oh ya, ini sorry. Ini 3 ya. Termasuk ya memenuhi. Nah, jadi yang memenuhi tadi 1, 2, 3 ya. Jadi memenuhi. Jadi kalau kita jumlahkan X1 tambah X2 tambah X3. Min 3 tambah 3 ditambah 1. Berarti 1 ya. Jadi kuncinya adalah 1. Kita cek dulu 1. 1 jawabannya C ya. Nah, sekarang yang terakhir untuk menjodohkan. Kita cari yang nomor 5. Nomor 5. 2x kuadrat min 13x ditambah 15 atasnya adalah x min 3 sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 1 x min 3. Ini adalah bentuk yang kelima ya. Bentuk yang kelima fx pangkat hx gx pangkat fx ya. Nah, kalau kita hitung ini 2x kuadrat min 13x yang syarat pertama ya. Plus 15 itu sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 1. Pindah ruas, ini sisa x kuadrat ya. 2 dikurang 1. Min 13 dikurang min 4 berarti min 13 tambah 4. Min 13 berarti min masih ada 9 ya. Kemudian 15 dikurang 1. 14 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan. Yang jumlahnya min 9 hasil kalinya 14 adalah 2 dan 7 ya. 2 min 2 dan min 7. Berarti X1-nya itu adalah 2. X2-nya adalah 7. Ini kalau yang bentuk ini tidak ada syaratnya. Yang kedua adalah X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 3. Syaratnya apa? Kalau dimasukkan ke bawah itu tidak sama dengan 0. Kita coba yang 3 ini. 2 kali yang pertama 2 kali
3 kuadrat dikurang 13 kali 3 ditambah 15. Apakah itu tidak sama dengan 0? Maka kita hitung ya. Itu hasilnya adalah min 6 ya. Kemudian yang kedua, kalau masukkan ke dalam fungsi yang ini, x kuadrat berarti 3 kuadrat min 4 kali 3 ditambah 1 itu sama dengan 3 kuadrat adalah 9, 9 dikurang 12, min 3 tambah 1 adalah min 2. Jadi tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0 berarti memenuhi syarat ya, ini memenuhi syarat. Jadi X, ini 3 ya, X1 tambah X2 tambah X3 itu adalah 2 tambah 7 tambah 3 itu adalah 12. Jadi jawabannya adalah 12. Kita cek 12 ada enggak? Oh ada D ya. Nah. Ternyata mungkin ini keliru, yang nggak ada tadi yang E ya. Ini maksudnya mungkin 5, tapi karena persamaannya sudah kita hitung, ternyata sama menghasilkan 6 ya. Kita perhatikan, ini nomor 6. 2 pangkat 2X tambah 1 dikurang 4 itu sama dengan 2 pangkat X tambah 1 nilai dari X kuadrat. Nah sekarang kita pindah yang ini ya, ini 2 kali 2x ya, kali 2 pangkat 1 ya. Saya pindah ke sebelah, min 2, yang ini pindah ke kiri, 2 pangkat x dikali 2 ya, karena x plus 1 dikurang 4 sama dengan 0. Ini kita nyatakan v-nya adalah 2 pangkat x. Maka ini sama saja dengan 2v kuadrat ya, dikurang 2v dikurang 4 sama dengan 0. Ini sama-sama 4 ya. Sama-sama dibagi 2 boleh. Jadi v kuadrat min v kurang 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini satunya min 1, plus 1, yang satunya adalah min 2 sama dengan 0. Sehingga pi sama dengan min 1. Yang pertama berarti 2 pangkat x sama dengan min 1 itu tidak ada. Sedangkan yang kedua adalah pi sama dengan min 2. Pi sama dengan 2. Ini yang kedua ya. Pi sama dengan 2 berarti 2 pangkat x sama dengan 2 berarti x-nya adalah 1. Oke ya. Lalu ditanya x kuadrat berarti 1 kuadrat itu adalah 1. Jawabannya adalah A ya. Akar-akar persamaan 7 pangkat x plus 1 ditambah 7 pangkat 1 min x sama dengan 50. Nah, kalau kita nyatakan ini 7 pangkat x dikali 7. Yang ini 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat min x sama dengan 50. Nah, ini bisa kita nyatakan ya. Ini 7 kali 7 pangkat x. Ini dikurang 50, saya tulis di sini kurang 50. Ditambah 7 dikali 1/7 pangkat x sama dengan 0. Nah, kedua ruas dikalikan dengan 7 pangkat x. Ini jadinya 7x dikuadratkan ya. Ini kalikan 7x, berarti 50 kali 7 pangkat x. Yang ini 1/7 x pangkat x dikalikan 7 pangkat x adalah 1 ya, jadi sisa 7. Nah, kalau kita nyatakan v-nya itu adalah 7 pangkat x, maka ini dinyatakan 7v kuadrat min 50v ditambah 7 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan, ini sebenarnya apa? 7v dikurang 1, v dikurang 7 ya, sama dengan 0. Berarti ada 2. 7v min 1 sama dengan 0, berarti 7v sama dengan 1. Berarti V-nya adalah 1/7. Sedangkan P-nya tadi adalah 7 pangkat X. 1/7 saya tulis 7 pangkat min 1. Jadi X-nya adalah min 1. Yang kedua, P min 7 sama dengan 0. Berarti V-nya adalah 7. Maka 7 pangkat X adalah 7. Berarti X-nya adalah 1. Katanya X1-nya lebih dari X2. Berarti ini X1-nya. Oh, ini X1-nya ya. Ini X2. Ditanya nilai dari 3x1 dikurang 2x1. 3 kali 1 dikurang 2 kali min 1 sama dengan 5 ya. 5, kita coba 5. Oke ya. Kemudian yang berikutnya nomor 8. Di sini
Jika X1 dan X2 merupakan akar persamaan, 9 pangkat 3X kali 2 kali 3 pangkat 3X ditambah 1 dikurang 27 sama dengan 0. Nah, ini saya tulis ini 3 ya. 3 kali 3X pangkat 2 sama. Nah, karena 9-nya kan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Saya taruh 2-nya di luar. Ini 2 kali 3 pangkat 3X ditambah 3 dikurang 27 sama dengan 0. Nah, jadi saya misalkan Pi-nya adalah 3 pangkat 3X. Ini jadinya V kuadrat min. Ini 2 kali 3. 6 ya. 2 kali 3, 6. 6 kali 3 pangkat 3 V, 3 pangkat 3X itu adalah V. Dikurang 27 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Ini V. Yang jelasnya adalah 3 dan 9. Cuman 9-nya ini yang negatif yang mana? Yang negatif adalah 9. Positifnya 3. Berarti V plus 3 itu sama dengan 0. Berarti V-nya adalah min 3. 3 pangkat 3X sama dengan min 3 itu tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian yang kedua, V min 9 itu sama dengan 0. Berarti V-nya adalah 9. Berarti 3 pangkat 3X itu sama dengan 3 pangkat 2 ya. Berarti 3X-nya itu adalah 2. Berarti X-nya adalah 2/3. Ini yang ada ya. Lalu kuncinya, oh ya. Karena cuma 1 berarti sama saja. 15 dikali X1 ditambah X2. X1-nya tidak ada, cuma X2-nya ada, berarti 15 kali 2/3. Hasilnya adalah 5 ya, 10. Kuncinya adalah 10. Nah, 10 ya hasilnya. Kita cek 10 ada enggak? Oh ya, jawabannya E. Sekarang yang nomor 9. Jika X1, X2 adalah 2 pangkat 4X min 1 ditambah 32 itu sama dengan 5 kali 2 pangkat 2X ditambah 1 sama dengan ya. Nah, jadi ini saya pindah ruas aja ya. Ini 2. Ini saya 4X itu ya dikali 2 pangkat min 1. Saya pindah yang ini 5 kali 2 pangkat 2X 2 pangkat 1 yang ini. Tapi saya pindah langsung. Ditambah 32 itu sama dengan 0. Oke ya. Nah, ini kita faktorkan, ini 1/2 ya. Ini kita faktorkan, ini 2 sama saja dengan 2X kuadrat ya, sama. Ini 2 jadi 1/2. Dikurang 2 kali 5 10. Kali 2 pangkat 2X. Ditambah 32 itu sama dengan 0. Sehingga ini hasilnya adalah setengah Pi kuadrat min 10 kali Pi ditambah 32 sama dengan 0. Dengan catatan Pi-nya adalah 2 pangkat 2X. Nah, kalau kalikan setengah, ini jadi Pi kuadrat, ini jadi 20 ya. Ini 64 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan Pi min 4, Pi min 16 sama dengan 0. Berarti Pi min 4 sama dengan 0, berarti Pi-nya sama dengan 4. Pi-nya tadi 2 pangkat 2X ya. 2 pangkat 2X sama dengan 4 ya. 2 pangkat 2 ya, saya tulis 2 pangkat 2 langsung. Sehingga ini sudah sama, 2X sama dengan 2, berarti X-nya adalah 1. Yang kedua, Pi min 16 sama dengan 0. V-nya adalah 16. V sendiri adalah 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 4 ya. Berarti 2X-nya itu adalah sama dengan 4. Berarti X-nya adalah 2. Sudah ketemu 1 dan 2. Ditanyakan nomor 9. Jika X1 lebih dari, maka X1-nya yang mana? X1-nya yang ini ya, yang lebih kecil. Ini X1, ini X2. Maka ditanya adalah 5X1 tambah 5X1 ditambah 4X2. 5 kali 1 ditambah 4 kali 2. 5 tambah 8 adalah 13. Kita cek jawabannya 13 ada enggak? Oh, ada C ya. Dan yang terakhir nomor 10 ya. Nomor 10. Jumlah akar-akar persamaan X min 1 kuadrat X kuadrat min 7X maaf ya, tambah 10. Yang bawahnya 2X min 3 X kuadrat min 7X plus 10. Ternyata pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda. Berarti syaratnya yang pertama adalah apa? X min 1 sama dengan 2X min 3. Pindah ruas,
min X ya. X kurang 2X min X sama dengan min 3 ditambah 1 adalah min 2. Berarti X-nya adalah 2. Ini yang pertama. Yang kedua, ingat X kuadrat dikurang 7X plus 10 itu bisa jadi adalah 0. Nanti kalau sudah hasilnya nanti dimasukkan ke sini, tidak asal jangan bawahnya jangan 0 ya. Kita faktorkan X min 2 X min 5 sama dengan 0. Berarti X yang pertama adalah 2. Ini yang pertama tadi, yang kedua adalah 5. 2. Yang ketiga adalah X min 5 sama dengan 0, berarti 5. Nah, kita cocokkan. Masukkan ke dalam yang bawah. X2. X sama dengan 2. Kita masukkan ke X min 1 dengan 2X min 3. Hindari kalau 0. Berarti 2 kurang 1 itu nilainya 1 ya. Kemudian 2 kali 2, 4 kurang 3. 2 kali 2 kurang 3 juga 1. Memenuhi syarat ya. Masuk ya. Sekarang X yang 5. 5 kurang 1 itu 4. Kemudian 2 kali 5 kurang 3 adalah 7. Oke ya, memenuhi syarat. Ini memenuhi syarat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X1-nya adalah tadi 2. Ini 2 juga sama ya. Ini 3, 5. Berarti yang beda 2 tambah 5 adalah 7. Nah, hati-hati ini ya. Karena sama dianggap 1 ya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang tidak sama berarti 2 tambah 3 adalah 7. Bisa jadi dianggap berbeda. Berarti 2 tambah 2 tambah 5 jadi 9. Karena ini adalah faktor yang sama, maka kalau himpunan penyelesaian itu kan cuma diambil 2 dan 5. Jadi 2 tambah 5 adalah 7. Jadi bedanya di situ ya. Jangan jadi 9. Ya oke ya, 7 jawabannya ya. Oke. Nah, demikian kita sudah membahas seluruh materi kita untuk persamaan eksponensial tambah dengan pembahasan soal.